Siapapun yang sering sholat, dia sholat mawon tenggene Pasuruan tungdi mawon. Beliau ngendikan, "Idza qala al-insanu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah faka'annama hajja wa tamaro." Dados timbang jenengan kaji ge antri ra mesti haji. Umroh yo bayar, kadang ge korban penipuan. Sholat yang bersolat niati at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah niku faka'an nama hajja wa tamaro. Niku ganjarane sami kalian haji kalian umroh. Terus wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh faka'an nama zaral habiba sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin faka'anna mazara jami'al auliya fit dunya. Nah, ampun ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih, niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Nggih mara Uzbek nggih larang, mara Mesir nggih larang, mara Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran. Supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min umat. Sepiye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan ya tetap Islam, tukon kafir ya boten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min umat. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas ini cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin, sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kula waos nggih. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Badim Yati. Badim Yati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid Rian ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Badim Yati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lampung. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Badim Yati, sing Badim Yati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalam. Nggih sing niku nggih baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fawaqafa Jibrilu walam yasir ma'ahu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lakdoh. Nggih mun rat sido ki ijo nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atat rukuni asiru munfaridan.
Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa? Ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal ini sama haram. Sama nu haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Kira sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng lho. Habib Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayyusallima ala rabbih idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial hormat kula teng Mbah Hamid. Kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kula ngandani jenengan nggih boten pantes teng mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kula digandani Mas Sama ya ora pantes. Kados tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake tapi tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyyat niku memang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate kanjeng mubarakat. Juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah. Alam ini terserah Allah. Dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois, fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah. Mendapat garansi selamat dari apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini jenis apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Terus faqala jami'u ahli samawat semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi iku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng. Barang Nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngaku ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang ro'isul malaika? Ya, saya ulang lagi. Kenapa Jibril yang ro'isul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun. Memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar
biasa. Sementara Jibril boten. Ya iku disebut apa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sairil makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang ingin Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini angzur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik. Bareng gunung itu delok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedanya Rasulullah SAW kalian Nabi Napa Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal. Li'anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Dados Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah, Nabi Musa mboten pangeran mau diwarai niku dadi ra diruwet Nabi Musa niku ora diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang, "Saya ini sudah mendapat Taurat." Kata orang Bani Israel, "La nu'mina laka hatta narawaha jahra." Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar beledak mati ya. Barang mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong saksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya diuripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Iku yang menjadikan napa orang yang banget isyek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtuduror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang pengkhayal, tukang nglamun, tukang pokoke sing tukang wis pokoke pengkhayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi. Berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan. Niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan. Kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kulliyan la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus mengkhayal Gus Warga untuk bidadari ayu, gak ngamukan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal ya.
Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik. Suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasilah ghairata hal Mustafa Zainal Wujud. Ma anna fadlallahi maksud. Ya saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi maksud. Al maksud annaka tukbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah faktanya fadlullah itu maksud. Fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doi'an la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud. Al-maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Kalau suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula riyen tiap kali Mbah Hamid nggih mriki menangi beliau sugeng, ya beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nek ana wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak senenge ra karuan. Kiai ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu atus ngeten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ra paham ya suwun. Nang perkara berkat menapa sementing seneng niku. Seneng iku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu mabsud. Itu yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau akan matur 2 atau 4 item tentang iki ane ngertos asli madhab-madhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Karena ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud. Ini Abu Bakar napa bin Salim. Hanya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih, Gusti, kamane jenengan regani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepuro sedanten. Pun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wa yu'adzibahum wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali mudbaru sahadal ikal maku tiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Qala Habib Alawi fasta'dzamtu hadil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Syekh Imam Abdurrahman bin Ali bin Bakar Sakron qa iman faqih wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali Al-Habsyi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadil maqalah allati qala Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu, Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering dipilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Duror. Gini kita terakhir amun suwe-suwe mari ilmu entek mengke sake mas-mas kula niku. Ya dados hatawan. Yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah, ya. Mufti Syafi'iyah di Mekah abahnya Habib Ali. Habib Muhammad. Yo kondur teng Sewon nih terkenal ini Sewon terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwam syariah al mutahharah
wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikhi. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wad. Wa dha'at alainal asya' wal qulubu qasat. Terus dawuh beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariah. Inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiang haji. Iki kula matur bae Idris. Tiang haji nu sering kula tulung gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal. Padahal nyetake diitung mbek traveler diitung ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Nggih, donga wukuf apa yang ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas nih. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tangkel kula, Beb. Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus? Gak apa-apa, penting mbok bayari traveler apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah baru kayak ulama-ulama itu pokoknya tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nek kowe ra mantep ya kalungno ae, sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Enggak apa wis. Allah ya alamu sirra. Andekan tidak ditolong ulama fikih juga tidak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susah? Semua itu barokahnya. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu Nabi. Gini spesial nih. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau di ngendikaken wa Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Sulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul Iana. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila saywon wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunyalit ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati kalau di Indonesia 20 Robi Isani Rasul 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad wa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya ala Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Saywon. Jadi beliau menamakan Riyadh memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh sehingga tadi artikan Riyadh itu Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amil. Nah yang tentang Mi'raj kalau terusaken ya. Arabidan. Ini terakhir ini kersane mboten entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fa khairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahab. Nikola wasim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah.
Aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Saya itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres? Proposal gitu, mboten bakas koalisi. Fakolat, ya, jadi Nabi itu sempat buatan kerso jawab, diredaksikan aturi dina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Niki teng kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Ki Hamid Pasuruan masyhur, keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen anggar Mbah Bisri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang, duit hasil maca Burdah. Sama Kiai Mbah Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Mbah Hamid gak disangoni. Memulai dimbarno wes. Kiai Bisri dendam. Wes Kang ngrasa ngoni lah kelambimu kayak aku jen. Dulu misalnya, ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta. Hadir ini, itu labine Kiai Hamid sering digo tahajud. Kiai Bisri kan lucu abahnya Mbah Mus. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang, susu kan. Itu guyonannya Wali. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Ormas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nak rambut terangno. Sekolahane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu ora gak terangno. Abu Bakar mertuane kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam. Ba'duhum bil hijar wa ba'dhum bil masi wa ba'dhum bil khasfi. Fama anta fa'ili bi ummati. Sunnatuka, tren ya cara bahasane, tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa. Ada yang jenengan kaya antemi watu, ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa. Jadi pola ya cara sakniki pola. Pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati. Kula kepen tanglet, lalu dengan umat saya jenengan sepundi? Mosok padha wae ngono cara niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat. Wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walau la annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial. Kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Kalau suwon kersane ziyadatul mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safari tukhfatun fama tukhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Lah jenengan pertama umat kula sowan jenengan kei napa? Jenengan kei jamu apa? Karena beliau yakin gak kena adab. Jadi takokan itu jenengan gawe oleh-oleh nopo. Kados niku berkat-berkat niku. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfa. Lalu tuhfa umatku apa? Terus qala Allahu taala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat macam-macam niku pun jejer kalian Allah analahum iku urusanku bebas pokoknya niku.
Apa? Jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idamatu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur. Kadza fi ba'di syuruh. Terus wadza karo jam'u minasyurrah manasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin. Terus kula suwun barokah Maulid niki tambah mahabbat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau di bab Amit, kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah, terus mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten? Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal ning bab tasawuf. Dadi kula gadah guru namine Mbah Maimun niku gadah Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Sato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi itu kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah pokoknya. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoisi. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus ngendikan fa ahmaduhu bimahamida allamani ha rabbi. Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusaffa. Nabi minta napa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kulasya. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, atau Habib Ahmad, fa Ahmadu min ghairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tuh nak cara kitab sing kula waca niku af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ketika kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh guru Hindia Belanda, kemudian kita semua dianggap tauhid halal darah. Itu enggak madhab yang bisa itu. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah, kita harus al-kafu menahan di. Soal tukaran itu tukaran nah itu rasa mata ini. Yang misal akan kena atau tukaran kok nganti mata ini kalau om jancuk akan kena. Sementara nggak ganti apa? Oke. Syukur-syukur rasa mau dijancuk, tapi di bang timpat raiso sementara ngajar apa? Dan nak timpat udah diudun kan. Kalau di konco senang misal, tak tahu kok misal. Sampai jadi kiai, gue selalu rasa di pisau, bukannya apian beruang lagi nih wong ngarung biasa di pisau, agak males jadi udun. Angan-angan ya bener. Kadang-kadang kiai itu ya salah, kiai itu kan dihormati kan dicucuk, dihormati kadang salah ditembak. Sehingga dia yang beruang yang kon ngapi, wong kenangannya beruang diapi. Coba kalau kamu jadi orang awam, jadi satpam misalnya, teko terlambat. Wah pangalah, kiri semua bong teko terlambat. Ya jadi kru kapal. Gak aneh. Kiri tapi pekerjaan dibeli tekannya terlambat repot.
Orang yang dimaki-maki gini maka oleh agama diberi hak males. Dibela orang yang ngempet lorotan. Kecil dimaki. Makanya Allah memberi hak yang seperti ini. La yuhibbu wal jahra su'i minal qawli illa mangzulim. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan pisau illa mangzulim, kecuali orang yang zalim itu diberi hak malas. Bisa kadari tapi malas itu. Lu coba misalnya sampai harus marah, satpam marah, teko terlambat gue jamuk bojo. Oh, tuh nih kantor siapa? Hewan gua pasti nyuci sih. Kue raiso ngeke ibu roh bojo rumah. Gara-gara jamuk bojo nih satpam terlambat. Kalau kamu majikan, gak juga profesional ya, mau ketemu kancane dia mau utang ini sahur, marah bodoh nah. Orang dia mau pengen tahu lu nak ramal sih. Nah makanya agama memberi yang jenis ini. Oh, nanti ilhamang, Allah itu tidak suka omongan kecuali ilhaman di lima orang yang di. Malah kok itu. Uang si kita kok ya oleh nasko, sing dipisau ya oleh tapi pas loh itu susuk. Misalnya aku misalnya Hamdani kata, malah gue jangan ngomong gitu. Ya, nak aku pengen Hamdani jentuk ganjaran, gue jangan gue wedus berarti susuk. Hamdani ngamalin, gue wedus, mana tuh gue jalan, berarti gak dosanya. Mana oleh buat saya usai ini loh, saya tuh nyusul. Jadi nak mal saleh, musim pas, misalnya itu. Gue wedus juga. Tahu nggak? Gue wedus. Nah, gue kasih aku terus ada wedus gak akan jadi. Tidak ada apa, nak kayaknya kurang WA. Tapi kan rakyat. Nah, di konco uang belah. Panggilnya kiai ngongkon uang apikan. Bang, udah kesana. Jadi anak tiap uang kayak aku rasa. Udah pemedamu ini mau madamu. Nggak ada kapal jamu majikan. Neng jalan dia. Jadi orang ngamuk gitu tuh utuh. Iya sekian. Saya olah berak ya aja semua. Oke, misalnya gue nak kiai lah, ketika ini jalan, gue di kiai di komitmen rapat al misopong, terus gue jadi kiai tetap. Pulau ini kan tetap kami soal mulan. Gue jadi kiai nyuper. Soalnya uang nuwikong dipotong, spontan menijantur. Kan gak mungkin pasti itu subhanallah. Ya tak kira-kira. Dan kiai malah kiai itu rasanya kadang ini. Berbeda rasanya diawamkan orang wah. Dua sok wong tuwiku. Buat mobil jajar wong ratus rokokan. Itu lo tak jangan lupa sih. Wah nang bisa gak masalah. Wong ratus rokokan. Lo nanti kau kerja itu. Kalau nak kerja kan mulai jam 4 sore. Singkat cerita lawan acara yang di jam 7 lo lewat serat. Pikir gue lo wong mabuk. Wong berbino mau gue nih semua ini kalau gue wong nih besi, berarti gue jadi kajaran ulama nyabari mati kajian, orang-orang yang mati, ada gue ketinggi rapati muka lah mau rapati sabar, gue senengi wong pak, sangat nengen lah kalau dia nih gusti kulon gue spark dengan kok eling diang nih, nah kalau kekasih jenengan ya eling jenengan apa eling diang nih, kira eling apa, ini makhluk jenengan kabar kesana. Ngulon ulama kok eling manusa, eling jenengan eling pengen akhirnya wis nikmat lho. Kalau ngene jejer wong mabuk tapi aku ma Allah wa billah. Wis berarti suara. Mungkin wis nafsul mutmain. Ngomong wong eling Allah kok aja eling sekelilinge mangkel. Ya ndane mangkel wae iki kok ana apa didolani ya mangkel. Sampai kan nuruti hukumnya Allah, iki mati kanjeng Nabi. Mangkel Allah ku mulang. Jadi yang mulang ini. Itu berarti uang berseluruhnya famangka dan hijrah dulu ila Allah. Tak boleh komitmen itu mulai paham ya? Tapi kan nuruti nafsu enak aja. Ya, apa-apa nuruti enak. Kalau bahasa Jawa ini mulai jenis nuruti. Padahal amat yang ngambil untuk wanahan nafsa. Ya terus. Ya syaratnya iman itu pokok dasarnya adalah al-kafu amangkola. La ilaha wala nukafiruhu bidzambin lan ora ngafirno kita hu eman sing kala la ilaha bidzambin sebab nglakoni dosa. Ciri khas madzhab Ahlussunnah ngenderekno dawuh Nabi kita tidak pernah mengkafirkan orang Islam yang karena melakukan dosa. Wong Islam yo ono sing rentene ono sing tahu maling tetap kita ora darani dadi kafir. Senajan kita mungkin darani fasik. Umpama kita darani fasik lah tetap darani soto.
Ilah ya kaidah jelas wala nukafiru bilang gini apa wala nukafiru kita tidak pernah mengkafirkan karena wala nukijulan orang atau orang kita ing mangkona lain wah orang kita tok nominal islami sangka agama Islam diamalin sebab melakoni amal tertentu. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan orang menjadi tidak muslim dari muslim menjadi tidak muslim hanya melakukan dosa tertentu. Itu aliran-aliran yang keras itu. Orang Islam dan tenar kafir, bangga Jumatan, kafir, gak sholat. Kita orang seperti top Islam, salah satu orang sholat. Ya kita salah no orang sholat, tapi rasa darah ini. Jelas sih kaitannya apa? Wala nukafiru bigamfir, wala nukhriju minal Islam. Ya, buat jelas ya. Dan ini hadis-hadis sohestan. Ini riwayat ya kita, atau riwayat ya. Awal jihad itu perjuangan umatin kudu terus membuka asani Allah, membuka asani Allah. Mulai nugas noning sun sapa Allah ila yusadilat maka yang pemateni sapa akhir mati sun ada jalan. Berjuang itu wajib nganti somben ana dajjal. Kecewa kaya apa be pengurus masjid ya tetap berjuang senang. Kecewa kaya apa be acara ngaji kudu berjuang murid-murid. Senajan to dunya gone kecil. Ya jajal kayak pengajian geden. Sawangane enak geden siar. Panitia ini jarum ya parang, ini Cina di pabrik ya parang di kafe. Kecewa karo cara wong waroi. Tapi itu yang anak-anak kudu banget. Mantau-mantau sithik. Bagi ngenteni acara ikhlas. Urunan 10.000. Paham ya? 10.000 terus bila kiai cilik-cilik angkam dan dihamdani. Temane lek mati ge bagi. Bagi tentunya mau mampir mobil ge. Dengan perbanati nabi, mengapa lagi? Terus pun dia pun, apa pun balas aku ni masa kantor betul pun sebut. Nah benislah di model, apa gedan yo, boleh sepon? Saya berbarang apa? Gua nggak gedan yang ngecewa, tapi dia berbarang, angger barang apa? Betul terus, ya dulu nabi boleh cek baron kana apa? Ngerti mana? Iya tetap ono seleksi, tapi rasa batalo acara. Akhirnya, contoh tentu ya ada. Jadi kalau hormat tamu, ngoten itu. Kalau aku balik ngomong, kalau termasuk kiai sih rapati seneng. Jangan contoh ngangguk rumah tamu gitu. Mereka kulon pikiran lo sederhana di hamdan. Rumah tamu ya ibadah. Jadi kulon guys, biasa mah. Kiai ibadah wong ora iso sembuh. Saya tak beda. Misalnya kulon kena aku nganti saya dolan ning hamdan. Hamdan ini hormat aku bedusane nyentak bojone iku bae. Kulon lebih cerita, kulon jarang dolan ning santri. Kulon kok kapok. Lu juga orang tulen, betul karena sombong. Om desa nak didulani kiai ini tak praktek. Lu mesti kapan tau ngalang. Masya Allah kesempatan terus hilang, hilang boleh belanjaran, boleh bujuni kadang bujuni kurang orang. Jadi karena enggak aku hilang. Kadang berapa jam? Berapa jam orang menit bujuni tak kok cek sawah katokan. Aduh sih. Baru nyentak anak itu berbilang, kok kopi ngono. Wah, itu nyentak anak nyentak. Riwari, tapi bojone adus, suwe tok riwari. Kamu nek no kompor gak entek. Kadang ning desa berhubung aku dianggap kayak gede. Ning desa iku ono pakanan sing pantes kanggo Gus Pak. Akhire tuku sing tradisi 7 kilo. Bareng rong ngono kok kedulan siapa iki. Iki ibadah dolan wong ngelo. Antarané ganjaran silaturahim pelayone wong badi ora ora. Jadi aku mulai jogo. Ya betul ke dolan kiai itu gampang kabeh. Kiai itu sama rata-rata kiai. Kulo nek ora termasuk ora kiai suke. Kulo ku perdusan. Santri yo wae kon de kopi onten. Oh kiai tetep menangan. Wong lanang akeh, mbak wae dunya wae. Wong awam didolani. Sing sugih lah bingung. Sing larang sing sugih wae. Wong sugih desa kan ora di pembantu. Mung di pembantu kon ning sawah kon ning opo, meneng omah tepra ono. Misalnya orang mak-mak sitok sing wangi pas ubah untuk pokoknya pelayan, udah krungu tamu nih. Kadang juga mejane ku ana katoke anake. Lah ya ku nak mbok pritungno ganjarane silaturahim ambek bikin kegaduhan iki wae endi ngono. Ana aku diambil Hamdan iku urung gelem. Perkarane iku ana kegaduhan gak kira-kira. Jamin ana kegaduhan. Iya guys. Ganti Mas. Jadi itu diri deh, kalau itu jarang jalan. Tapi nak terprogram, rencana kalau buruk, masih rencana itu. Tapi jangan ngatur pulau, haram ngatur dia, itu gede.
Misalnya terprogram gini, ada acara ngaji, terus ya kayak itu gambaran acara ngaji sederhana terus hamdani gue bawa rumah tamu kayak kopi kan lebih gampang. Orang bulan kita nih kok bisa bilang kok kangilan bangunin, tapi nak ada kalau itu jajal orang bisa tidur. Ini oh belum disuang berbangun monggo terus hilang kan? Iya nyiap. Nah itu nak misalnya terus ngomong belum, misalnya uangnya kurang terus utang malah dolim bintang lulas. Nak sing Purworejo, kalau tahu dolan yang santri mempan di pondok, ya kok dua pelajaran tapi beda payungnya, ya kok dua akhirnya nyampe apa? Berhubung ono kecelok, aku dari ini wong kecelok wong alim. Pak Dek, Pak Ali, polanya dijak kabeh, ben iso saling podo ya ini. Kan ngerti Gus Pak ngarah dolan suwi, mesti mak semua tak jam. Di bareng ni mogok mobil. Teko go Pak Ali, Pak Dene misanane anak itu kuwi iki ditawari. Ono sing nangis bareng dadi dolanan di. Oso lek mulai. Ora tapi ora perkara melarat, perkara golek barokah. Wah aku tau roh dhewe anak orang sing tak urus dibuka. Mulane njati wis. Kan gak berkebutuhan kenal wong alim turu dia lah tidak bikin tegak jadi aku rakam tuh ada santriku mikir tapi saya alhamdulillah jokera hati lumayan untuk terprogram loh jokera hati kan tapi anak kejadian yang mau agak uang kejadian paling 2 jam sebelum acara ya itu pentingnya kan kalau ngamal api tapi kan itu ada pembeli konten kok mana kulon nanti tamu sering ini rapat itu, jadi kulon kali kita tamu agak terus dicoba, tapi mungkin frekuensinya dalamku ekstra. Jadi format tamu untuk ganjaran, tapi frekuensi ngel-ngel yang dalam rapati ganjaran ngel-ngel loh. Dia dengan baik, dengan yes, tidak betul yang ditamu misalnya dua sama, ya format kopi kan gampang. Enggak berlebihan tinggal ngel ngaku hebat itu. Quran ngomong bangga ngapain lampi ditutup wala tak satu aja karena kalau berlebihan korbannya apa kita misalnya hormat tamu berlebihan misalnya ini kau tamu hamdani kecelok kayak putus tuh kono sakit mungkin aku duit gak masalah tapi santriku pelayan morosid dan dengan kapal satu sangat kilo mungkin terus ngono santriku kadang kayak ngono suku gak sih putus kita ini kan hormat tamu tapi bikin kegaduhan apa? Iya, nanti kata wala tak dojo. Sholat tak barang apa? Nak bikin kegaduhan sosial yo, kon ngurangi. Nabi gua khusyuk wong. Dewi Nabi aku sholat, aku senang pangeran. Yo apa suwi karepku jadi. Aku lho kepen suwi wong aku nek munajat di pangeran kepen suwi. Terus aku krungu cah cilik nangis. Setelah tak cepet tapi dia tersiksa kepen ketemu. Kayak apa baiknya sholat? Sholatnya Nabi kayak apa baik? Iku aja dikesusokno demi nangis ya. Imam Hamdani sholatnya ramai bener gaya nih suwe nih. Suwe ya kayak ngelamun nang. Nabi sholatnya nih bener nih. Paham ya? Iku kan orang cilik nangis ya dipercepat banget. Mana jual? Standar wae kok. Ya ngono ya. Labar ngopi wis apik itu tetep lakoni la yuk tidur reso batal ing barang apik apa jauh ruja iki laku te wong lacut wala adil dan ana ora adil wong. Dadi barang apik lakoni. Cek ana wong lacut, cek ana wong adil ujang ngene lho. Nak daerah iku sakake wong saleh kabeh terus barang apik mandek ya ora. Cek wong wis apik kabeh barang apik tetep jalan, cek wong lacut kabeh barang apik tetep jalan. Karena agama ini biar jelas. Saiki wong elek kabeh ora mesti elek terus. Indonesia dhisik ra hidup. Ngerti-ngerti saya itu umat terbesar Islam di dunia itu Indonesia. Dari situ kecil itu wong raposo itu biasa. Bisa wong katoan cekak raposo dia iki wisin. Saiki wong tua itu wis ngraposo bareng anak melok TP iki bapak melok poso wisin. Bapak ra iso maca Quran anak hafid wae. Itu melok program Iqra. Wah, melok yang tua melok nah. Di bahwa agama ini punya harapan. Bapak ra iso apa-apa kok anak tos. Kalau yang gua nanti ya gua ikut. Dulu tuh orang gerana yang fase nyol saya mesti fase kamu gerana yang banget mesti saat ini mesti buatan. Tunggu nak dunia penuh harap, bagi penuh. Artinya saya ini misalnya kita kecewa tanggamu fase sing jamin apa sih terus so. Mana dewi nabi lah yuk tilu ruja irin wala adlu adilin kebaikan harus jalan terus gak boleh dibatalkan. Cek ono wong lacut, cek ono wong apik. Ya kadang daerah tertentu ora berjuang mergo nganggep wis apik lah. Dari gue jadi tanggane Mbak Arwani, buat tanggane Mbak
Kena kiai terus mikir agama yo keliru. Fungsinya bangun itu tetap beda dengan fungsi kamu. Mungkin bangun ngurus yang besar, tapi nak kreatif mungkin ngurus petani sing ngaji bangun rawani ngaji di BH. Misalnya makhraj sing niat ngapal Quran ngaji di makhraj di rawani. Wong awale wong awam ora ngapal Quran kan cukup kan. Pasti jangan berhenti melakukan kebaikan hanya karena ada master besar. Paham ya? Coba pakai misalnya naruh anakku mau mulang kitab mau nulis Pak. Aku yang mulang kitabku, dulu kan iso mulang pesolatan. Menurut aku sih kan mulang solatan ngono kira-kira gambarannya. Tetap walaupun di daerah manapun itu tetap hidup. Kebenaran harus bisa. Paham ya? Mulanya tadi jelas lah. Yuktilu jauh jairin wala ajlu. Terus terakhir wal iman kita karena termasuk asuran iman itu beriman berkodok. Jadi kita manusia tak apa yang kita alami tentu tidak pilihan kita, tapi kabeh kersane Allah. Jadi iman be kodok-kodok itu gampangannya karena kita manusia, itu anaknya mau nompo. Ya gitu, gue misalnya kayak Mu'tazilah, nggak perlu iman be kodok-kodok, manusia bisa menentukan dirinya sendiri. Dia sih, mau orang menentukan dirinya sendiri. Tapi dia ngomong kok pesek. Lah Mu'tazilah sengaja nyontok, contohnya gini, aku pendugu, pengen ngatur yang ngatur. Contohnya ngono, sehingga manusia menentukan dirinya sendiri. Goblok orang berperadaban. Saya kira ini rumah pesek sih nonton. Nanti ini saya nonton dirinya sendiri kok milih rumah pesek. Kok milih raine elek. Kok milih lahir anak Karmen, kok gak milih lahir anak SBY atau Jokowi kan lumayan anak presiden. Apa di Bapak Karmen? Akhirnya melarat berkelanjutan. Dari sekian bukti itu mereka mau lakoni titahe pengen. Ya contohnya kalau gue contoh yang musiman. Iku wae ora mesti iso. Saiki wong setro kepengin sangat tertarik jawab. Enggak kepengin to. Pengen iso to. Betul. Berarti manusa iku iso nglakoni karepe mesti ora mesti. Betul. Kowe kok ben bojomu ora nyetak iso to ora? Betul. Ora iso. Padahal karepe. Ora nyetak. Prakteke. Nyetak. Sering tahu kadang-kadang. Kan tolong. Oh, pujar apa itu jadi cerita, jadi iman be kodok-kodok ora kok masalah. Sawangane pangeran gak ngergani amal kita, justru bukti dia. Kita mau sadar anane ngono. Kalau nak nyontok-nyontok dosen-dosen Jogjanya. Ini contoh paling gampang. Mu'tazilah itu ibarat seperti ini, Pak. Ini jembatan. Contoh gampang kayak jembatan babat, bidang yang main protol, ya, Ini misalnya jembatan widang, jembatan pelangitan. Anda punya mobil yang bagus, baru supirnya bagus. Maksudnya supirnya bagus, nggak error. Terus bisa melewati jembatan. Pasti orang-orang Mu'tazilah cara berpikir ini bisa melewati karena mobilnya bagus, supirnya profesional. Tapi dia orang rasanya jadi malaikat jembatan. Bagi malaikat jembatan, mobilnya mati lah, supirnya bener lah, jembatan ini tak goyak. Paham ya? Sama. Sorry Imam Ghazali nak nyontohnya elek meneng. Wong jima ambek bojone buat ambek sapa wae. Wah, aku nek mati jima mergo ya. Pas gelem bisa. Iku ya bener, tapi misalnya bojomu ayo gelem lah pas iku gempah ayo. Orang bisa nikmati hubungan intim pas gempah. Tahu mai kosong. Tapi orang tentu akan mengatakan mangan enak, aku nak cinta pangan enak, sate enak, mulane enak. Tapi dari malaikat gempah, yo tapi ono syaratnya, nak bumi merata goyang. Sekali tak goyang, mau mangan sate. Nah, kira-kira seperti itu. Mu'tazilah gak mikir, nak sekian faktor itu tetap ada biadil. Paham ya? Paham ya? Disebut wal iman bil. Asia aktif orang Eropa Gus. Halo? Orang Eropa itu berarti Mu'tazilah. Iya, Eropa, kudus mati Oke, saya udah gini. Mungkin alamatnya di Eropa itu virusnya Dengan ini wabah. Gimana terus nih? Ini paham dari ya kalau itu tak hadiah sitoan mustaf takfir ya bagi gue. Misalnya sing cukup ya tepat-tepatan penting itu tak berdisi tak. Ya, tadi penting kalau nih gue kepengen balik fitrah giling-gilingan. Kita kabeh berdiri di umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama rasa sungkan kalau ini yang tak tentang Rasulullah bahwa ulama kabeh kewajibannya kumpul. Semua ulama kewajibannya dia yang apa? Ulama. Sehingga hubungannya kita itu hubungan ulama bersingsi. Kedawi Nabi pun menerima au muta'al. Jadi potensi kita berstatus hanya dua. Kalau enggak alim,
Ya belajar. Belajar. Ketika om muhiban atau orang sing tapi kayak seneng aku tok terus Rene delok Gus Bae udah gelan. Bangunnya tontonan tuh gitu. Aku kan ora pati seneng. Bisa muhiban iso mulang kok apa. Ya kan aliman, mutak aliman. Muhiban terus seneng terus orang kiai gitu ada gelan semua. Tapi orang ngaji. Paham ya, kalau suwon iman baik kodar kira-kira gambaran yang ngono. Tidak mutazilah dulu kita melintasi jembatan karena mobilnya bagus, supirnya. Bagi panitia gempa, iya, sama seperti kita sekarang nikmati kopi, mergo oksigen bagus sekali, oksigen tidak bagus. Tapi kita akan ngomong kopi enak, mergo kopi luwak. Kan itu kan karena keterbatasan kita, nifasi kopi enak, mergo kopi luwak, diambil pasti cek panas. Ini kata keterbatasan kita. Tapi sebetulnya untuk menjadi enak itu karena pasti gue kayak jari-jari wong. Paham ya? Soalnya pas kayak enak ngopi terus butuh ngopi orang mikir belum coba. Sorry. Nah iya orang ngomong orang roman bener pengeran. Tapi tetap tapi dia malah kutu betul ya. Hanya Allah bisa mengendalikan sekian kita iso juga kesane Allah iso nanti kesane. Masjid wa annahu wa ataka wa ataka wa annahu wa amata wa ahya. Juga ngenteni kesane pangeran. Wa annahu wa ataka. Allah lah yang bikin kamu bisa melarate ngene. Wae guyu ya kok. Ya padahal ada masalah yang kita hadapi benar akaber. Wah, Anda ini ketua kiai sering lagi duit, cara nurutin naik tadi. Bisa loh, Kang Fit, Kang Fadil, bisa. Aku bener orang perkembangan di mobil tuh, tapi nyatanya bisa. Kau ngerti jenengan? Kau tahu misalnya? Dalam BPM gitu. Iya. Coba nanti. Itu bawaan tahu, akan apa? Bawaan tahu amata. Kue lemang kalau kau apa beuremu kepen mati, tetap ngandani kersane Allah mati. Ya padahal mati, misalnya kau mau marat ditagih utang. Ya Allah, tiba urip ini aduk mati terus bisa mati toh. Gak iso, tetap ngandani kersane. Bawaan tahu amata.